menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid yang dapat membuat seseorang mengenali potensi menuju kepada sebuah tujuan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, oke ya, ini lampunya. Restitusi. Nah, di sini restitusi, ya restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi di sini tuh restitusi ini berbeda dengan peraturan. Restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah. Jadi bukan menghakimi, ya, atau bukan mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tidak. Tapi di sini adalah mencari solusi dari suatu masalah. Jadi ketika kita biasanya menghadapi suatu misalnya ada anak bermasalah nih, ada anak bermasalah, ketika datang kita panggil terus kita langsung mendidik, ya. Mendidik itu pasti ada mengajarnya juga, karena mengajar itu bagian dari mendidik. Nah, di sini kita lihat bahwa kita menyelesaikan suatu masalah itu bukan mencari siapa yang salah, ya. Misalnya mengejar, kamu kemarin telat datangnya, gitu. Restitusi itu adalah bagian dari keyakinan kelas. Seperti itu. Nanti kita akan coba perbedaannya apa sih antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, nanti tadi sudah saya singgung sedikit, ya. Nah, di sini melalui restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi pada dirinya sendiri, ya, tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan mendapatkan keyakinan diri dan harga dirinya. Jadi dia itu merasa tidak berdosa, bukan merasa tidak berdosa, yang merasa tidak ngedon gitu, mentalnya tidak ngedon, karena apa, dia tidak menyalahkan, menjudge mereka. Jadi dia memperbaiki dirinya sendiri dengan solusinya dia sendiri. Nah, restitusi itu manajer, kontrol membuat rasa bersalah, kontrol untuk membuat rasa bersalah, ya, dan mungkin menghukum, ya. Kalau misalnya menghukum nanti ada perbedaannya, nanti ada videonya, mungkin bisa kita lihat di mana kontrol sebagai penghukum, terus untuk sebagai teman, terus sebagai manajer, dan sebagai pemimpin. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi ini adalah untuk menebus, bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi ambil, ya, karakter anak-anak itu mungkin kita sesuaikan dengan apa yang kondisi yang masalah tersebut. Kadang kita tahu bahwa kita punya karakter anak yang tipenya pemarah, atau ada tipe karakter yang pendiam. Nah, di situ kita harus paham tentang karakter tersebut. Ya, jadi memahami karakter anak murid kita, ya, anak didik kita itu ya memang kita harus tahu gitu kan caranya seperti apa. Yang mungkin nanti kita bisa lihat video yang mungkin ada karakter yang mungkin ada yang tipenya marah dan mungkin ada tipenya yang pendiam, dan itu bisa banyak hal, cara penanganannya juga berbeda-beda. Ya, terus restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan yang tadi, ya. Terus restitusi fokus pada solusi. Nah, ini solusi yang kita sampaikan, bukan apa, bukan hukuman, atau bukan sanksi, atau bukan reward. Karena dalam hukum restitusi ini, atau dalam teori restitusi ini, reward atau penghargaan itu juga sama halnya dengan hukuman. Jadi agama, ya, jadi lebih sifatnya lebih ke diri sendiri, bukan karena diatur, ya, oleh peraturan. Nah, terus berikutnya di sini tahap satu menstabilkan, kalau di sini menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya gini, berbuat salah itu adalah bagian dari proses belajar, misalnya. Itu akan bertentangan dengan takdirnya dia atau kodratnya dia, seperti itu. Nah, untuk membuat itu apa, ya? Di sini kalau salah, ada yang mau menyampaikan? Tadi saya sudah sampaikan. Ya. 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 Peraturan kelas, peraturan yang sudah ada dan sudah ada. Tapi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan yang kita lakukan bersama dengan peserta didik yang membuat suatu keyakinan yang akan kita terapkan. Ya. Peraturan kelas ini adalah peraturan yang memang sifatnya yang tadi saya bilang, yang sudah ada di sekolah. Misalnya melanggar ini poinnya sekian, gitu kan, dan seterusnya. Mungkin itu, ya. Selanjutnya. Nah, jawabannya benar, ya, salah, ya. Terus berikutnya saya mau menanyakan, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul. Ya,
Di sini keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Artinya nilai dari nilai keyakinan kelas ini kan ini dimulai dari kesepakatan ya. Ayo, kamu pengennya kelas ini seperti apa sih? Gitu kan. Oh iya Pak, saya pengen kelas ini santai Pak, kita duduk aja di bawah Pak, gitu kan. Kita belajarnya di bawah, gitu kan. Kita bisa diskusi bareng gitu. Nah itu adalah nilai-nilai kebajikan yang mungkin terus apa? Misalnya, oh iya Pak, kalau di ini jangan ini Pak, jangan terlalu apa namanya, terlalu cepat ngajarnya gitu kan. Santai aja Pak, pelan-pelan tapi dapat materinya tersampaikan seperti itu. Atau Pak, kita selingi dengan game Pak, gitu kan. Sekarang dengan permainan gitu kan. Nah itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Kita jawabnya apa tadi? Betul. Ya, oke. Keyakinan kelas berdasarkan nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan dari itu akan dijadikan keyakinan. Nggak mungkin kan? Keyakinan itu yang mungkin boleh, mohon maaf ya, boleh merokok di kelas. Nggak mungkin itu nilai kebajikan. Nggak mungkin kita jadikan keyakinan kelas. Saya Ya. jangan datang terlambat. Gimana sih bahasa keyakinan kelasnya tidak ada yang datang terlambat. Nilai kebajikannya mungkin disiplin. Ya. Nah, terus tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek saat ulangan. Berarti di situ nilai kebajikan yang diinginkan adalah kejujuran. Kejujuran dan menyakiti yang lain. Ya. Oke, nanti ada lebih detail juga nanti poinnya ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bu Eri ya, bahwa nilai kebajikan itu adalah nilai yang memang tadi dilarang, misalnya peraturan adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Terus diganti dengan keyakinan atau keyakinan kelas itu buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah nilai apa? Kebersihan. Ya, kebajikannya adalah nilai kebersihan. Mungkin kalian nanti bisa mencontohkan ya, tadi contoh terlambat, jangan datang terlambat misalnya. Datang tepat waktu misalnya. Nilai keyakinan kita bahasanya itu jadi positif. Datang tepat waktu. Terus nilai kebajikannya apa? Tadi disiplin. Seperti itu. Ya. Nah, terus berikutnya takut nanti ditilang ya. Sebenarnya itu kalau mau menampilkan keyakinannya. Tapi lebih ke keselamatan. Menggunakan itu untuk keselamatan. Contoh, mungkin di sini Bapak Ibu guru yang muslim di sana. Misalnya sholat sebelum disolatkan gitu kan, atau mungkin sholat lah gitu kan sebagai orang muslim gitu, orang muslim gitu. Nah itu kan suatu keyakinan bahwa kalau kita tidak melakukan hal tersebut, ibadah tersebut, berarti konsekuensinya apa? Nah, jadi lebih ke situ, bukan karena dan lain sebagainya. Ya. Terus yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Tadi apa? Kebersihan. Nilai kebersihan itu adalah kebersihan. Bukan karena mungkin kalau saya buang sampah ketahuan. Mengubah peraturan ini apa ya Pak? Kalau meninjau biasanya kan meninjau itu setelah ada meninjau. Terus kalau menyanyikan itu pas kita diskusi tengah-tengah kita menyanyikan peraturan. Nah, apa ya kira-kira nomor 2? Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas atau diskusi muncul peraturan yang kita taati warga kelas. Kalau saya sih pertama diskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Oke. Kalau saya, Ya. Sekarang yang ketiga, kemudian kalau saya di gambaran memunculkan bentuk, memunculkan mana? itu apa? Iya mana? Oh ini diskusi memunculkan. Terus berikutnya Salah satu pula. Berikutnya meninjau atau mengubah dulu ya. Menurut Bapak apa meninjau mengubah dulu? ya. Nanti tidak ada yang benar dan salah Pak. Kita nanti akan diskusi Pak. Mengubah ya. Nah, baru meninjau terakhir Pak. Oke baik. Kita lihat ya. Meninjau dulu ya. Nah, meninjau dulu. Meninjau dulu Pak. Terus Oh, baik. mengubah. Baik berarti di sini. Terus mengubah. Saya bukan 5 ya. Jadi berarti meninjau itu. Saya rasa semuanya juga sama. Butuh cinta dan kasih sayang. Nggak mungkin ada di sini cuma butuh hujatan doang, butuh maki-makian nggak mungkin. Nah kebutuhan untuk diterima memberi dan menerima kasih sayang. Ya. Terus yang ketiga adalah kebebasan. Artinya, nah ini adalah ya kebebasan ini adalah kebutuhan akan pilihan kemandirian otonomi. Dan nanti saya akan coba ini ya. Terus ada penguasaan itu kebutuhan pengakuan atau kemampuan prestasi harus diakui. Makanya kita tadi ada menstabilkan apa? Menstabilkan posisi ketika kita mungkin bisa membantu. Yang nomor 1 yang mana?
berdiskusi mengenai gambaran atau berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas, perlu ditaati atau berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ayo, kira-kira yang mana? Kita jawab dulu deh. Nanti kita cocokkan. Ya, anggaplah nomor 1 isi yang ini ya. Urutannya dari bawah ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang nomor 1 yang mana? Yang pertama yang mana? Ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urutannya adalah udah biasa dari anak-anak itu ya. Itu kita harus atur, harus kita rem. Kadang bahasa-bahasa yang kita lihat tuh anak-anak itu kalau lagi ngobrol bahkan ada gurunya di situ kadang ngomongnya memang ya bahasa-bahasa kasar gitu. Nah, itu harus ada aturan di sini nih, dan juga dari apa? Kesopanan. Atau bisa kalian menghormati satu sama yang lain atau saling menghormati, tidak menggunakan kata-kata kasar. Nah, terus berikutnya, ketika menyampaikan pendapat harus angkat tangan misalnya. Tidak boleh meninggalkan ruangan tanpa izin. Nah, itu peraturannya kita diskusikan dulu, memunculkan peraturan itu. Nah, baru yang berikutnya di sini adalah mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi ketika tidak boleh datang terlambat, jadi datang tepat waktu. Terus tadi misalnya apa? Jika menyampaikan pendapat harus present atau angkat tangan, gitu misalnya. Mengangkat tangan ketika menyampaikan. Nah, ini dari Pak. Restitusi tapi ada plus minusnya. Ketika ada penanganan masalah. Kita memposisikan anak ketika kita datang itu harus dia dalam keadaan nyaman dulu. Ya, kita tidak boleh memposisikan. Nah, kita nggak boleh kenal dekat sama anak-anak juga begitu. Ketika anak seperti dia. Menstabilkan identitas. Jadi kita tidak menyalahkan ya. Jadi kita memposisikan diri kita seperti mereka.
mencari dia solusinya sendiri apa. Mungkin ini bagian dari penanganan dari masalah dengan juga restitusi. Mungkin Bapak Ibu nanti ada contoh dari Bu Eri yang lain ya, mungkin segitiga restitusi penerapannya seperti apa. Nah, ini merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, gitu kan? Karena kita udah ngejar duluan, gitu kan ya. Oh kamu gini ya, harus apa gini. Sudah kamu dihukum misalnya. Nah itu mengejar atau sifatnya yang tidak mendidik sebenarnya. Itu bukan mendidik ya Bapak Ibu ya, kalau di lingkungan sekolah, kalau di instansi kayak tadi TNI, Polri beda cerita Bapak Ibu ya. Artinya penerapan ini adalah penerapan untuk di sekolah, ya di lingkungan sekolah. Nah, emosional harus menggunakan fungsi rasionalnya. Terus contoh responnya seperti apa? Berbuat salah tidak apa-apa, tapi harus diperbaiki seperti itu. Jangan cuma kita membenarkan apa dia, tapi kita memperbaiki apa yang dia salah. Jadi bahasanya, penerapan bahasanya mungkin kita yang lebih tepatnya ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi semua orang kita memposisikan adalah sama. Jadi orang ketika melakukan kesalahan, kita jangan sampai ngejar, tapi kita memposisikan bahwa kita juga pernah salah, gitu, melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini saya ingin mencari solusi siapa yang salah. Jadi kita mencari solusi dari apa yang jadi permasalahan ini tadi. Nah, terus ada validasi tindakan yang salah. Ya, validasinya di sini adalah untuk memahami apa yang sedang berusaha untuk dipenuhi oleh murid. Ini kamu pasti punya alasan melakukan itu. Nah, kita tanyakan dulu, jangan merta-merta kita cuma ingat kesalahannya dan kita segera mau menghukumnya, bukan. Kita lebih kayak tanya, kamu melakukan ini karena apa gitu kan? Mungkin ada yang kejadian ngambil uang temennya misalnya. Itu ketika kita tanya dulu, ya pasti udah dilakukan itu sama Bapak Ibu guru, pasti saya yakin. Karena kemarin ada kasus itu memang dilakukan seperti itu juga. Jadi ditanyakan dulu kenapa kamu ngambil gitu kan. Kita dia cerita, jadi permasalahan itu. Nah kita mungkin di situ baru dari segi tiga restitusi itu baru kita bisa ini ya. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru. Artinya gini, ketika kamu melakukan kesalahan, kamu bisa merubah dari kesalahan tersebut dengan tindakan yang antisipasinya. Contoh misalnya ketika kamu tadi mau melakukan kesalahan, berarti ada risikonya dari apa yang kamu lakukan seperti itu. Jadi lebih kayak kita meletakkan posisi kita itu tidak menghakimi seperti itu. Nah terus ini apa yang kita percaya nih, menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan yang sudah sepakati di kelas. Nah kita menanyakan ini keyakinan apakah kamu melanggar ingat keyakinan kita di kelas seperti apa? Atau mungkin tadi dari peraturan jadi keyakinan ya. Nah posisinya dari peraturan tadi yang negatif jadi keyakinan yang positif. Nah ini apa yang kita percaya, terus apa keyakinan positif. Nah baru kita mencarikan solusi yang tadi sudah diterapkan. Mungkin itu penerapan dari disiplin positif dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Atau mungkin ada pertanyaan sebelumnya Bapak Ibu, silakan. Silakan. Dari video tadi dan mungkin sebenarnya video itu buatan saya, jadi artinya tidak mewakili sepenuhnya sebenarnya ya, tapi saya berusaha mewakili dari segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Sepertinya tidak ada. Ya, baik, berarti cukup paham ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya di sini sangat luar biasa. Saya sangat terhormat dan saya sangat tersanjung juga Bapak Ibu bisa hadir di sini, luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Next. Merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, gitu kan? Karena kita udah ngejar duluan, gitu kan ya. Oh kamu gini ya, harus apa gini. Sudah kamu dihukum misalnya. Nah itu mengejar atau sifatnya yang tidak mendidik sebenarnya. Itu bukan mendidik ya Bapak Ibu ya, kalau di lingkungan sekolah, kalau di instansi kayak tadi TNI, Polri beda cerita Bapak Ibu ya. Artinya penerapan ini adalah penerapan untuk di sekolah, ya di lingkungan sekolah. Nah, emosional harus menggunakan fungsi
bahasanya, penerapan bahasanya mungkin kita yang lebih tepatnya ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi semua orang kita memposisikan adalah sama. Jadi orang ketika melakukan kesalahan, kita jangan sampai ngejak, tapi kita memposisikan bahwa kita juga pernah yang salah, gitu, melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini saya ingin mencari solusi siapa yang salah. Jadi kita mencari solusi dari apa yang jadi permasalahan ini tadi. Nah, terus ada validasi tindakan yang salah. Ya, validasinya di sini adalah untuk memahami apa yang sedang berusaha untuk dipenuhi oleh murid. Ini kamu pasti punya alasan melakukan itu. Nah, kita tanyakan dulu, jangan merta-merta kita cuma lihat kesalahannya dan kita segera mau menghukumnya, bukan. Kita lebih kayak tanya, kamu melakukan ini karena apa? Gitu. Mungkin ada yang kejadian ngambil uang temennya bisa. Itu ketika kita tanya dulu, ya pasti udah dilakukan ini memang Bapak Ibu guru, pasti saya yakin. Karena kemarin ada kasus itu memang dilakukan seperti itu juga. Jadi tanyakan dulu kenapa kamu ngambil gitu kan. Nah, kita dia cerita gitu, jadi permasalahan itu. Nah, kita mungkin di situ baru dari segi tiga resolusi itu baru kita bisa ini. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru. Artinya gini, ketika kamu melakukan kesalahan, kamu bisa merubah dari kesalahan tersebut dengan tindakan yang antisipasinya. Contoh misalnya ketika kamu tadi mau melakukan kesalahan, berarti ada risikonya dari keyakinan apa yang kamu lakukan seperti itu. Jadi lebih kayak kita meletakkan posisi kita itu tidak menghakimi seperti itu. Nah, terus ini apa yang kita percaya nih? Menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan yang sudah sepakati di kelas. Nah, kita menanyakan ini keyakinan apakah kamu melanggar? Ingat keyakinan kita di kelas seperti apa? Atau mungkin tadi dari peraturan jadi keyakinan ya. Nah, posisinya dari peraturan tadi yang negatif jadi keyakinan yang positif. Nah, ini apa yang kita percaya, terus apa keyakinan positif. Nah, baru kita mencarikan solusi yang tadi sudah diterapkan. Mungkin itu penerapan dari disiplin positif dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Atau mungkin ada pertanyaan sebelumnya Bapak Ibu, silakan. Silakan. Dari video tadi dan mungkin sebenarnya video itu buatan saya, jadi artinya tidak mewakili sepenuhnya sebenarnya ya, tapi saya berusaha mewakili dari segitiga restitusi. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Sepertinya tidak ada. Ya, baik, berarti cukup paham ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya di sini sangat luar biasa. Saya sangat terhormat dan saya sangat tersanjung juga Bapak Ibu bisa hadir di sini, luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Terima kasih.